Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aditya Yona Putra, NIM B100195669. Saya di sini akan mereview jurnal dengan judul The Role of Perceived Employer Obligation in the Interpretation of and Reaction to Expatriate Compensation Practice. Penulis Kristele Tornikoski, diterbitkan pada tahun 2012. Latar belakang: dalam konteks ekspatriasi, organisasi menghabiskan banyak waktu dan uang untuk merancang praktik kompensasi yang ditujukan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan berbakat mereka. Namun, omset ekspatriat selama dan setelah penugasan menunjukkan batas-batas tertentu. Praktik kompensasi dan tunjangan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana persepsi ekspatriat dan menafsirkan praktik kompensasi dan bereaksi terhadap persepsi ini. Tujuan: untuk memeriksa hubungan antara SPC karyawan terkait dengan paket hadiah total mereka, persepsi perbedaan antara apa yang mereka pahami akan mereka dapatkan dan apa yang mereka benar-benar merasakan menerima dalam hal kompensasi dan penghargaan, dan afektifnya komitmen. Hipotesis H1: SPC positif ekspatriat terkait dengan total paket hadiah mereka diharapkan berhubungan positif dengan pemenuhan yang dirasakan dari kewajiban majikan mereka. H2: SPC positif ekspatriat terkait dengan total paket hadiah mereka diharapkan positif terkait komitmen afektif mereka. H3: kewajiban majikan yang dirasakan terpenuhi berhubungan positif dengan ekspatriat komitmen afektif. H4: kewajiban majikan yang dirasakan terpenuhi diharapkan untuk menengahi hubungan antara SPC ekspatriat terkait dengan total paket hadiah mereka dan komitmen afektif. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner online. Kuesioner online ini dibagikan selama Juni sampai Juli 2007 di antara 820 anggota The Asosiasi lulusan sekolah bisnis Finlandia yang bekerja di luar negeri di waktu. Responden. Kuesioner online ini dibagikan selama Juni sampai Juli 2007 di antara 820 anggota The Asosiasi lulusan sekolah bisnis Finlandia yang bekerja di luar negeri di waktu. Oleh karena itu, sampelnya termasuk orang-orang berpendidikan tinggi yang memiliki setidaknya gelar master, gelar di bidang ekonomi dan administrasi bisnis dalam hal pendidikan formal. Mereka bekerja untuk perusahaan yang sangat beragam yang berlokasi di setidaknya 24 negara berbeda dalam rentang sektor yang luas. Di total 316 menyelesaikan kuesioner yang mewakili tingkat respons keseluruhan sebesar 39%. Akhir sampel yang dapat digunakan adalah 263. Hasil penelitian. Pertama, memberikan dukungan empiris untuk argumen teoritis Rousseau and Hu mengenai proses penciptaan kognitif dan makna yang terkait dengan sinyal kompensasi yang menonjol kepada karyawan. Kedua, karena data cross-seksional dalam penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa karyawan secara sistematis menilai kompensasi, menafsirkan dan memberi makna pada sinyal-sinyal ini dalam hal pemenuhan kewajiban majikan mereka, dan secara bersamaan beradaptasi kembali atau menyesuaikan sikap mereka setiap saat. Ketiga, menggunakan ukuran evaluasi untuk menilai SPC terkait dengan paket hadiah total terkait dengan ukuran fitur yang dikembangkan oleh Jensen et al. Menunjukkan bahwa paket hadiah total memberi sinyal kepada karyawan status hubungan pertukaran mereka. Keempat, studi ini adalah salah satu yang pertama menggunakan ukuran fitur kewajiban pemberi kerja yang dikembangkan oleh Jensen et al. Ini memvalidasi 3 skala mereka dan memberikan dukungan untuk kemungkinan replikasi mereka di budaya lain. Kelima, penggunaan pendekatan total reward dalam penelitian ini menjawab konstruk teoritis bundle of reward yang dikembangkan oleh Bloom and Milkvoice. Kesimpulan: secara keseluruhan, penelitian ini menanggapi masalah bagaimana ekspatriat menafsirkan dan menanggapi praktik kompensasi.
Studi ini menangani tantangan untuk memahami bagaimana HRM yang sebenarnya praktik, yaitu kompensasi di sini dirasakan. Bagaimana karyawan memahami pengiriman ini sinyal HRM dan bagaimana interpretasi mempengaruhi sikap mereka. Dengan kata lain, hasil ini memungkinkan memahami pemrosesan informasi praktik HRM kat individu. Mereka menunjukkan bahwa praktik HRM aktual seperti pengiriman paket kompensasi setelah dinilai oleh karyawan dianggap berasal dari arti dalam hal kewajiban majikan yang dirasakan terpenuhi. Ini interpretasi mengarah secara otomatis ke respon sikap karyawan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.